Apakah mereka akan berharap game ini mereka bisa mendapatkan waktu yang cukup, Lim, untuk bisa dari hero-hero yang mereka siapkan. Sebenarnya kalau ngomongin late game, Onyx pun punya Cecil loh. Itu dia masalahnya. Oke, kalau begitu. Semangat yang masih membara dari Na'Vi Nation. Bahkan dari Sonic pun kita lihat bersama-sama tim. Tapi kita ingin bertanya, game ketiga akan dimenangkan oleh siapa? Na'Vi atau Onyx? Onyx atau Na'Vi? Ya wes, kalau begitu langsung saja Epil Arena. Mana suaranya? Let's go, Land of Down. Let's yang go. akan menjadi saksi. Satu sama match point untuk kedua tim. Siapa yang akan mendapatkan kemenangan pertama setelah libur yang cukup panjang. Na'Vi kah sekaligus membuka kemenangan match pertama mereka atau Onyx yang melanjutkan tren positif. Ya benar, kita melihat ya, lagi-lagi Chusin yang sangat-sangat mengganggu. Ini untuk Badang apalagi akan selalu bisa diangkat. Cuman PR-nya nanti untuk Cecil ini, kalau expect bisa besar. Semungkin oke, kalau enggak, Oke, itu dia. Ada pergerakan tadi. Karsnya hampir saja Kars harus mundur lagi. Tapi Litonya jadi keambil ya. Momen yang dimanfaatkan oleh Worshipful dari untuk mencuri satu bola corner. Waduh, langsung dihajar, langsung didot oleh 3 player. Dan first blood menjadi milik dari Onyx. Bahkan sekarang coba lihat pergerakan dari Worshipful. Sangat-sangat terancam. Dalam game yang ingin diamankan pun tidak bisa, Lim. Cepat banget sih ini rotasinya. Oh, 2 jungle bahkan Om. Waduh, ditempel kayak begini. Hey, si V berusaha untuk bisa mengamankan diri, tapi gocekan begitu baik. Bahkan tadi ada satu Rhapsody. Sedikit lagi. Masih bisa digocek habis-habisan. sama-sama adu mekanik untuk gold lane. Dan memang bisa diusir mundur tadi ya untuk si Xavier. Tapi ya Xavier di sini membawakan Purify juga. Jadi dia harus lebih berhati-hati. Oke, sampai ketempel. Worshipful mencoba untuk bisa mendekat. Satu terakhirnya dan sekarang selesai. Hampir saja tadi dapetin CV sebelum tumbang, tapi masih selamat dari CV. Kerugian terlihat Xavero harus Wah, kehilangan. balik satu. lagi. Nggak konsisten. Balik lagi. Tadi Na'Vi di game 2. Sekarang Onyx. Oke. Karena kemenangannya di game kedua di Onyx soalnya. Oke. Tangan Cloud tadi sudah ada di area mid. Stack demi stack akan bertambah. X-Magic masih level 3. Di bawah Glue sendirian anteng aja. Kalau Blue-nya nanti akan hadir ya untuk setup di objektif. Tapi sepanjang cukup aman nih buat Blue-nya. Lihat bagaimana Blue-nya juga pede Waduh, untuk Karsnya menabrak. buset. Itu dia sakit banget, damage masuk Aduh. semuanya. Satu terakhir masih aman, masih bisa kabur. Turtle? Oke, di area Turtle. Berdua saja Worshipful dan juga X-Magic, tapi berhasil mendapatkan Turtle tersebut. Namun tertinggallah sudah Big Shy. Mau nggak mau ya, ada bayaran tadi dari Turtle yang didapatkan. Tapi Onyx mereka nggak mau kendur. Ya, mereka maju terus. Mereka ingin mendapatkan Karo Rash Buff. Tidak ada retribution di dalam tubuh dari Hayabusa. Dan sekarang terlihat Karcia pun hadir. Masih level 4 sekarang. Babi masih memiliki jarak yang cukup jauh untuk bisa mengeluarkan The Way of Dragon-nya. Ini masih diterus-teruskan juga oleh Onyx ya. Karena mereka tadi menyimpan retribution sehingga meskipun harus terambil buat turtle-nya. Mereka misalnya ada objektif yang bisa dipertukarkan juga. Dan Becky Shah ini sudah 2 kali terpick off. EXP lane berhadapan dengan Blue yang memang cukup merepotkan untuk semua hero-hero single target. Akan langsung pecah dan sangat sulit untuk bisa langsung take down ya untuk Blue-nya. Melihat barisan komposisi yang dimiliki oleh Na'Vi sekarang. Mereka hanya bisa mengandalkan nanti late game di retail yang punya damage besar. Oke, sementara sekarang terlihat 1, 2, 3 player ada di area river. Sinarin terus. Enter terus. Center terus. Dan itu sangat mengganggu sih. Mungkin di awal damage-nya masih belum terlalu kerasa. Tapi impact-nya ketika dari mid game akan berbeda. Bukan cuma damage yang dicari, tapi Buset. posisi yang bakal jadi rusak. Ya. Dan posisi sih, kalau kita bilang tadi game pertama, game kedua kuantitas bisa dipegang oleh Na'Vi. Sekarang meskipun mereka sedang pegang kuantitas, ini akan dikurangin. Karena mereka berhadapan dengan hero yang tebal, yang sangat sulit untuk bisa langsung di instant pick off. Setuju. Jadi kayak beda lah ya dengan konsep sebelumnya. Ya tergantung gold lane sih Om. Kalau gold lane bisa jadi cepet banget. Ya Oke. mungkin bisa kita diunggulin lah dengan banyak jumlah. Dia bisa dengan damage retail juga ada armor break mungkin cukup. Tapi kalau ngelihat dari match-up-nya Granger kayaknya nggak bakal cepet juga sih. Iya. Terus juga di bagian tengahnya Sans bisa ngepok kan. Kalau range-nya dari bad impact-nya juga ini lumayan dalam. Sebenarnya lihat Karsnya
berusaha untuk mendekat tapi di cover ternyata masih ada Keyboy. Sedangkan Lutfi ini akan melakukan zoning ya karena tugas dia adalah menjaga agar objektif tetap dipegang oleh Onyx. Yap, sudah ada Askal dalam tubuh dari Sive dan sekarang Sive bergerak ke area mid. Sebelum nantinya mungkin akan balik lagi menuju ke arah landing yang dia miliki, menghabiskan karena wave minion tersebut. Tapi di area turtle sudah berkumpul beberapa player, 4 player dari Navi. Mereka sudah mulai melakukan sebuah setup. Sementara sekarang Lutfi menjadi orang yang sangat dekat ke area turtle. Dan Kairi, satu panah begitu menyakitkan. Mau tidak mau X-Magic, apakah dia harus pulang atau dia akan bertahan? Tabrak Navi Turtle. Kayaknya akan ditinggal. Wah, Navi. ditinggalin sih. Mereka memilih untuk lepas Turtle ya. Oke, karena pergerakan yang mungkin oleh Sapero sendiri udah join juga ke situ. Ya, dan memang tadi tugas buat Kairi cuma ngusir mundur ya. Bukan dapetin point kill juga dan kita melihat Set di Keyboy. dari X-Magic yang harus kembali atau recall ke base. Yap. Itu dia ada pergerakan di mana sekarang Lutfi-nya sendirian. Tapi Lutfi, flicker selamat. Itu dia, Tsunami Slam plus Lantern Flare menurut gua kombinasi yang mengambil satu kill ke arah siapapun susah om. Benar, ini mereka main utility tapi mereka juga butuh damage sebenarnya. Dan kita tidak melihat adanya kombinasi antara Tsunami Slam yang dibutuhkan memang ya. Ini sambutan. Itu dia. Pergerakan dari Kars tadi kayaknya masih gagal untuk bisa mendapatkan Keyboy. Itu dia terbaca ya dari Keyboy. Bahkan tanpa ngeluarin spell kah? Dari Keyboy masih ada juga dari pickernya. Dan itu terlihat semakin kesulitan. Ya, meskipun secara level masih bisa sama ya dengan Kairi juga tapi lambat laun kalau kita lihat. Memang kuasai Onyx. Itu dia dan sakit banget Keyboy. Berhasil tadi seperti mendapatkan karena 2 player X-Magic. Masih berhasil mundur tapi sakit banget dapatkan Sive. Menjadi korban pula 2 player mendadak hilang. Jadi Navi mereka hilang arah. Mid-nya terbongkar. Bukan hanya outer. Box-nya akan ditabrak kembali. Bahkan gue lupa kapan terakhir. Wah sakit banget dan Kars berjuang. Bercoba untuk bisa menyelamatkan diri dan berhasil sejauh ini. Kapan terakhir Washipol dapetin orange buff? Benar. Itu lumayan lama kan? Oke. Dicuri terus-menerus, diambil terus-menerus. Pertukaran setelah turtle langsung ke orange lagi. Dan ya tadi levelnya memang sama om. Tapi dengan pattern jungle yang berbeda. Wehey, Peggy Shy menebak-nebak siapa yang ada di dalam rebutan, tidak ada siapa-siapa. Masih kosong ya tadi. Tapi ya kita bisa bilang memang orange buff yang gagal untuk didapatkan. Berarti semenjak cuman yang pertama dong dia dapat. Ya, Orang habis turtle-nya langsung di red kan. Iya. Orange buff. Dan lagi om. Terus, terjadi terus. Makanya tadi levelnya sama ya karena pattern dari Navi udah kelar aja. Sekarang ketika pattern dari Onyx kelar juga, ada gap yang kelihatan kan. Ya. Dan ini gak ada yang nyambut sampai Tsunami Slam udah bagus. Tapi belum ada damage yang mumpuni, gak ada yang cukup sama sekali. Setup lagi. Oke, itu dia pergerakan Kars. Ya badan-badan sendirian Kars. Diajar tidak bisa dan Becky Shy. Mau tidak maupun harus mundur. Dimana sekarang Lutfi mencoba untuk bisa mendapatkan karena X-Magic. Akankah berhasil? Tapi tidak, X-Magic berhasil mundur. Tidak untuk Turtle karena Turtle akan kembali menjadi milik dari Onyx. Agak kaget sih tadi ketika mereka sebelum setup. Karena gue berpikir tugas dari Navi adalah sekarang counter setup. Mereka nggak boleh lagi untuk ngebuka duluan. Dan sekarang pilihannya bukan hanya orange, purple-nya pun ditabrak. Wah, ini dia Washipol mencoba untuk bisa mendekat. Hei, ada Sans yang cukup santai seperti biasa kebiasaan dari Sans. Memancing siapapun player lawan. Kan esnya santai. Hai. Relax banget loh dia. Nah, masalah sekarang sampai Roni udah level 11 enak banget pokoknya udah. Iya, Dia soalnya natanya enak banget. punya Skypierce dia. Yap. Burung oke itu dia Rhapsody tapi si Fake masih menggocek-gocek apapun tadi yang udah dilakukan oleh pemain dari Onyx. Sanguin Claw tadi dan sekarang Berserker Fury sudah dia milikin. Kabar terbaru ya buffnya diambil lagi. Waduh. Masih ya, menit 8. Update terbaru ya. Update Hanya terbaru. satu orange buff berarti. Udah kangen nih dengan orange buff. Udah nggak bisa milih sekarang om. Dua-duanya ditabrak dan innernya pun hilang. Dan memang ya, kehadiran dari Badang ini seakan-akan jadi jawaban juga untuk tim fight kumpul yang sering diinisiasi oleh Navi. Kayak mereka semakin kumpul, semakin seneng juga karena Keyboy dengan Badangnya dia. Ini bisa langsung nge-lock beberapa hero sekaligus. Yap, itu dia. Selamat sudah Washipol. Cuman tadi mungkin pergerakannya sudah diperhitungkan ya. Mungkin ada di situ tuh. Tapi untungnya dia sudah bisa pulang. Dan lihat Karsnya, ini Kars kalau begini nggak bisa di belakang. Tuh, Nggak bisa. Glue. tiba-tiba Split. Oke, mungkin agak sedikit kaget ya. Takut di setup dengan Kars tadi. Oke, takut ada tiba-tiba di landing ya. Atau di upgrade juga. Tapi ini cooldownnya juga nggak lama-lama banget kok. Masih bisa nunggu sampai di Lordnya muncul nanti. Untuk yang bagus juga. Dan ini udah diangkat gak? Oke. Oh, ini dia pergerakan dari Backshy. Berhasil tadi dengan Tsunami Slam, tapi tidak untuk dirinya karena bola sempat gila dan Washipol. Double kill didapatkan. Dead Sonata bahkan Kairi sekarang mengejar satu yang terakhirnya. Hei!
Sapero. Triple kill didapatkan Dead Sonata. Membawakan mimpi buruk. Itu dia tembakan bersama dengan panah dari Kairi juga. Dan akan dipaksa seperti mid ya. Waduh, Sapero udah semakin kenyang lagi. Ada Sky Piercer yang terus-terusan diberikan makan. Bahkan sekarang Kars didorong mundur. Ada satu hal tadi yang mencoba dilakukan, tapi gagal lagi. Karsnya menjadi korban kembali. Oke, Washipol, Quad Shadow yang nempel. Hei, No, no, Barcelona no. Washipol tidak bisa dan Lord menjadi milik dari Onyx. Wah, ini akumulasi damage yang terjadi tadi. Kerjasama juga ya antara Dead Sonata yang dilakukan juga. Dan bersama dengan Evil Coiler yang di hold tadi. Jadi efek panah untuk Suhyo. Dan ini cukup beruntun karena banyaknya projectile yang dimainkan dengan Onyx. Sedangkan untuk Navi, mereka tidak bisa menahan projectile tersebut. Terlalu lama. Memang ada Kalia, tapi Kalia butuh target untuk bisa memberikan efek heal. Memang. Dan kelihatan perbedaan goldnya semakin berbahaya Om. Masuk di angka 10.000 sekarang di menit yang ke-10. So Onyx mereka juga udah ngancurin base turret sebelum Lordnya jalan. Inner turret aja belum selesai di bawah. Wah, udah sulit banget sih ini kehidupan untuk Navi ya. Karena X-Magic pun mau tidak mau pun harus mengeluarkan lagi keseluruhan dari Kairi. source skill yang dia miliki. Dan Washipol sekarang terjebak sendiri di bagian bawah. Ada Oh. Kairi yang mencoba untuk bisa mendekat. Dan selesai. Di area dari base utama mereka pun coba lihat. Ada serangan dilakukan. Hati-hati walaupun ada tsunami yang dilakukan. Tapi Becky Shea pun udah tidak kuat lagi. Sedikit lagi yang tersisa di mana sekarang. Base turretnya pun masih bertahan. Dan Sapero masih berhasil mundur dengan rondo yang dia punya. Ya, dan minion di bagian top lane masuk bakal dicoba. Masuk lagi Kars. Tidak bisa melakukan bajakal dan selesai. Dengan WO yang tadi yang mudah dikeluarkan tepat di depan mata dari pemain-pemain Navi. Selesai semuanya. River Sweep terjadi Onyx. Mereka tertinggal di game yang pertama. Vibes positif muncul untuk Navi di game yang pertama. Tapi hanya untuk game yang pertama melihat dari Onyx yang bangkit. Menyamakan kedudukan dan membalikkan keadaan 2-1 untuk Onyx. Lagi dan lagi ya. Hanya satu game.